Pada video aplikasi pasal part 1 ini menjelaskan mengenai aplikasi dari 5 pasal kode etik psikologi, yaitu pasal 16 hingga pasal 20. Pasal 16 menjelaskan mengenai hubungan majemuk. Pasal 17 menjelaskan mengenai konflik kepentingan. Pasal 18 menjelaskan mengenai eksploitasi. Pasal 19 menjelaskan mengenai hubungan profesional. Dan pasal 20 menjelaskan mengenai informed consent. Mari langsung kita lihat contoh pengaplikasiannya. Kode etik psikologi pasal 16 hubungan majemuk. Wina mempunyai teman dekat yang berprofesi sebagai seorang psikolog bernama Tania. Suatu saat, Wina merasakan bahwa ia membutuhkan konsultasi pada seorang ahli. Di saat itu, Wina meminta Tania untuk menjadi psikolog untuknya. Namun Tania menolak karena mempertimbangkan akan merusak objektivitas. Maka dari itu, Tania merekomendasikan seorang ahli atau psikolog lain untuk Wina. Perilaku ini sesuai dengan kode etik pasal 16 tentang hubungan majemuk, di mana Tania memiliki dua peran dalam satu waktu, yaitu sebagai psikolog dan sebagai teman dekat Wina. Tania memilih untuk menghindari hubungan majemuk tersebut. Kode etik psikologi pasal 17, konflik kepentingan. Joan adalah seorang psikolog. Ia berkewajiban untuk melayani kliennya dengan adil tanpa membeda-bedakan. Suatu ketika, ada klien yang ingin berkonsultasi, namun ia tak mampu membayar jasa Joan sesuai dengan harga yang telah Joan tentukan. Joan tetap menerima klien tersebut dengan bayaran seadanya, namun Joan melayani klien tersebut dengan tidak maksimal. Di lain hari, Joan mendapat klien yang membayar jasanya dalam jumlah besar. Ia melayani klien tersebut dengan amat sangat baik dan maksimal. Ia berharap agar klien tersebut cocok dengannya dan akan merekomendasikan Joan atau kembali lagi padanya lain waktu. Perilaku Joan tersebut melanggar kode etik psikologi pasal 17 mengenai konflik kepentingan, di mana ia menghindar dari peran profesionalnya demi kepentingan finansial pribadi. Kode etik psikologi pasal 18, eksploitasi. Benny adalah seorang psikolog. Suatu hari, Benny mendapatkan klien seorang wanita muda yang cantik jelita. Wanita itu berkonsultasi dengannya. Pada awalnya, Benny hanya berusaha menenangkan wanita itu. Tetapi semakin lama, Benny tidak dapat menahan hawa nafsunya dan melecehkan wanita tersebut. Benny melakukan pelanggaran kode etik psikologi pasal 18 mengenai eksploitasi, di mana Benny melakukan pemanfaatan untuk keuntungan dirinya sendiri. Perilaku seperti ini harus dihindari karena akan berpengaruh pada penilaian masyarakat terhadap psikolog atau ilmuwan psikologi. Kode etik psikologi pasal 19, hubungan profesional. Pada kode etik psikologi pasal 19, terdapat dua ayat mengenai hubungan profesional. Ayat pertama, hubungan antar profesi, dan ayat kedua, hubungan dengan profesi lain. Contoh pengaplikasian ayat pertama, hubungan antar profesi. Harry merupakan lulusan S2 Magister Sains dalam bidang psikologi. Suatu hari, ia diminta oleh suatu SMA swasta untuk melakukan tes psikologi sebagai penjurusan IPA dan IPS. Tanpa pikir panjang, Harry langsung menerima tawaran tersebut. Harry juga mengajak sahabatnya, Tony, yang berprofesi sebagai psikolog untuk ikut dengannya. Karena merasa tidak enak, Tony mengiyakan permintaan Harry. Harry memegang peranan utama dalam kerjasama tersebut, sedangkan Tony sebagai psikolog hanya mendampingi Harry mulai dari pemberian tes sampai penyampaian data dan hasil assessment. Tindakan tersebut sudah menyalahi kode etik psikologi. Harry seharusnya menjelaskan pada pihak sekolah mengenai batasan kompetensinya dan bisa langsung mengalihkan tawaran tersebut pada Tony. Sebagai seorang psikolog yang profesional, Tony juga seharusnya memberikan peringatan dan pengarahan pada Harry untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik psikologi. Contoh pengaplikasian pasal 19 ayat 2, hubungan dengan profesi lain. Tania adalah seorang psikolog. Suatu hari, teman Tania yang bernama Karin berkata bahwa saudaranya akan menjalani psikoterapi. Namun terapis dari saudara Karin bukanlah seorang yang berkompeten atau berwenang dalam melakukan psikoterapi.
Tania pun menjelaskan pada Karin bahwa yang berhak melakukan psikoterapi haruslah seorang terapis profesional yang ahli di bidang kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater. Ia pun menyarankan seorang psikolog dan psikiater yang dikenalnya untuk saudara Karin. Peristiwa tersebut sesuai dengan Kode Etik Psikologi pasal 19 ayat 2B, di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib mencegah dilakukannya pemberian layanan psikologi oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan. Kode Etik Psikologi pasal 20, Informed Consent. Alea mempunyai seorang teman yang cukup dekat saat SMP bernama Namtan. Saat ini, Namtan sedang menempuh pendidikan psikologi di suatu perguruan tinggi. Alea dan Namtan sudah cukup lama tidak berhubungan, namun suatu ketika Namtan tiba-tiba saja menghubunginya. Namtan meminta bantuan Alea untuk mengisi suatu kuesioner yang berisikan data-data pribadinya. Karena tidak enak untuk menolak, akhirnya Alea mengisi kuesioner tersebut dan berkata pada Namtan untuk tidak sembarangan menggunakan informasi dirinya. Ternyata, Namtan diam-diam menggunakan informasi Alea untuk data penelitian kuliah psikologinya. Sikap Namtan tersebut merupakan pelanggaran atas Kode Etik Psikologi pasal 20 mengenai informed consent, di mana Alea tidak diberitahu sama sekali bahwa data mengenai dirinya akan digunakan sebagai bahan penelitian.